Bagaimana di dalam bab salat Jum'ah dan berjamaah, kan? Di dalam bab salat Jum'ah itu berbeda dengan salat fardu yang 5 waktu, dalam artian bahwa salat Jum'ah ketika tidak dilakukan tetap ada salat fardu yang pokoknya. Ya. Di dalam berjamaah yang hilang adalah berjamaahnya. Kan? Adapun sholatnya tidak hilang. Kalau kita tidak sholat Jum'ah, sholat duhurnya juga tidak hilang. Ya kan? Maka para ulama ahli fikih ini sudah menjelaskan di dalam hadis yang telah tadi Buya jelaskan, ya, bahwasanya lihat di dalam fikih, di dalam masalah bolehnya orang tidak berjamaah ke masjid ketika ada hujan, gitu kan? Ketika ada hujan. Dan juga di dalam meninggalkan sholat Jum'ah, ya. Di dalam meninggalkan sholat Jum'ah, Buya sudah jelaskan tadi. Di dalam meninggalkan sholat Jum'ah, bahwasanya dibolehkan meninggalkan sholat Jum'ah di dalam situasi kondisi yang darurat, alias ada uzur. Apa ada uzurnya? Uzurnya diantaranya sakit. Uzurnya diantaranya khauf, karena takut. Takut apa? Takut menghadapi hal-hal yang membahayakan. Ya. Kalau ada hal-hal yang membahayakan kita, kan, lalu kita merasa takut, maka dibolehkan untuk meninggalkan salat Jum'ah. Tapi tentu kita tidak boleh menjadi penakut. Dalam artian takut kita takut yang tidak ada alasan. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi kita harus menelaah dulu. Ya, apa yang menakutkan ini, sehingga kita menjadi takut, kan? Keluar rumah, interaksi dengan yang lain, dilihat dulu. Ya, lihat bukti-buktinya. Ya. Bagaimana menurut tanggapan para ahli kesehatan seperti tentang virus corona ini? Dilihat dulu. Lihat bagaimana, apa itu masuk ke daerah kita atau tidak. Ya. Sudah dijelaskan dalam makalah yang tadi bahwasanya kalau ada penyakit taun atau wabah di satu daerah, Rasulullah SAW melarang masuk ke daerah tersebut. Dan kalau kalian ada di daerah tersebut lalu taun masuk ke sana, wabah masuk ke sana, kalian jangan keluar dari daerah tersebut. Ini tujuannya apa? Agar tidak menyebar. Nah, sekarang apakah virus corona ini betul-betul mengancam kepada keselamatan jiwa manusia, keselamatan manusia? Maka kita melihat, memantau, ternyata di Cina sudah banyak yang mati, ternyata di Italia, ternyata di Iran, negara-negara yang jauh nih, Italia ini tuh terkena, tuh Mesir terkena, tuh, Israel terkena, lalu tuh, Indonesia terkena. Bagaimana ini pergerakan virus corona ini menurut ahli kesehatan dan penelitian mereka, yang tentunya kita mau ke siapa lagi kita percaya dalam hal ini? Nah, mereka mengatakan bahwasanya ini virus corona ini ganas, dan virus corona ini penyebarannya cepat sekali karena nempel, kan? Nempel di benda, nempel di pakaian, nempel di apa saja, nempel. Nah, ini penyebarannya lewat interaksi. Ketika ada interaksi, gitu kan? Nah, disitulah. Sementara sekarang, kan, lalu lalang dan hubungan antar negara, apalagi antar provinsi, antar kota, sekarang kan sudah apa namanya di zaman kita, artinya sudah menjadi hal yang biasa tuh, lalu lalang orang dari negara mana saja, dari daerah mana saja keluar masuk, gitu kan? Karena sekarang transportasinya sudah lengkap,
Ya, bukan cuma pesawat saja, ada bis, ada kereta api, ada angkot, ada ojek dan sebagainya. Sehingga melalui hal seperti itulah virus corona ini bisa gampang menyebar luasnya. Nah, bagaimana kalau memang betul-betul menurut ilmu kesehatan dan bukti, kan, memang terjadi seperti itu, maka ini menjadi perhitungan di dalam usul fikih. Menjadi perhitungan di dalam usul fikih. Nah, bagaimana nanti menurut usul fikih? Kalau memang kelihatannya seperti itu, yang merupakan adatnya sudah seperti itu, sudah bukti seperti itu, maka kan barulah nanti akan ada hukum ya yang menjawab. Dari fikih para ulama-ulama fuqaha yang diantaranya adalah yang tadi sudah dijelaskan oleh Abuya ya. Jadi di daerah yang memang terkena wabah, maka di sana jikalau orang-orangnya takut untuk keluar dari rumah, kan? Orang yang sehat nih, orang yang sehat takut keluar dari rumah, takut kena, maka tidak diwajibkan bagi yang takut itu untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat duhur di rumahnya saja, jangan keluar dari rumah, kan? Orang yang sudah terkena, jangan keluar dari rumah, jangan keluar dari rumah. Jadi pertanyaannya tadi, karena ada yang bertanya juga kepada Buya, bukankah dalam keterangan orang-orang yang sholat berjamaah begini faidahnya, yang sholat subuh berjamaah begini faidahnya, wasta'inu bisabri wassalah. Kita tidak meninggalkan sholat, tapi kan berjamaahnya ini umpamanya. Nah, dalam berjamaah seperti itu, keterangan-keterangan itu tentunya keterangan-keterangan dalam suasana, dalam saat ya tidak ada asbab. Nah, itu kan tidak ada asbab. Nah, kalau tidak ada asbab, ya tafadhal. Nah, ini bukankah ini menyembuhkan? Pertanyaannya begini. Ya. Kalau kita pamannya, sayalah, dan naudzubillah min dzalik. Kalau saya yang terkena virus corona, lalu saya akan datang berjamaah ke masjid kalian. Boleh enggak? Ini pertanyaan logika, ini logis nih, kan? Kalau saya yang terkena virus coronanya, lalu saya datang ke majelis taklim kalian, berkumpul dengan kalian, boleh gak menurut kalian? Sekarang menurut adat saja tentu akan ditolak. Menurut ilmu kesehatan, pemerintah jangan, kan? Menurut agama bagaimana? Menurut agama, apakah menurut agama ini boleh? Ataukah tidak? Setelah ditetapkan bahwa virus corona ini menurut ilmu kedokteran, ilmu kesehatan bisa menular dengan cepat, dan ini ganas sekali dan sudah bukti, kan? Akan diizinkan oleh kalian tidak? Itu kan kalian juga tidak mengizinkan, kan? Kalian tidak mengizinkan. Nah, kalau ada pertanyaan, bukankah ini juga belum tentu? Bukankah semua yang terkena juga tadinya mengira belum tentu? Semua yang belum terkena, semuanya mengira belum tentu. Lalu dia bergaul dan dengan orang-orang biasa. Bahkan ternyata tingkatan presiden, tingkatan wakil presiden, tingkatan dengan menteri saja bisa kena. Tuh lihat di Iran, kan? Para pejabat-pejabat, kan? Bukan di Cina saja, bukan di Cina sudah jelas, ya. Mereka bisa kena. Mungkin dalam pikirannya mereka mengira seperti tadi, kan? Ini kan belum tentu. Ini kan belum tentu. Akhirnya ya, kena juga. Kalau sudah kena, ya, yang bilang belum tentu pasti dia akan merasa menyesal. Kalau sudah kena pasti akan merasa menyesal. Apalagi kalau sudah tertular sekeluarga. Kalau belum kena, ya merasa ya kayak mati sajalah. Kalau kematian orang belum mati, merasa wah saya sukaria, berani maksiat dan sebagainya. Tapi kalau orang yang merasakan sakaratul maut, baru menyesal di sana. Ya kan?
yang harus kita perhatikan adalah apa yang disarankan oleh Allah, apa yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disarankan oleh agama, ya. Dan ini juga disarankan oleh pemerintah, dan ini disarankan oleh para ahli kesehatan. Lengkap ini, ahli kesehatan berbicara sama, pemerintah menghimbau juga sama, dan menurut pandangan agama juga sama. Artinya jangan sampai kita memberi celah untuk cepat menyebar, gitu kan? Caranya seperti yang diamanatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikunci daerahnya. Yang ada di dalam jangan keluar, yang dari luar jangan ke dalam. Jadi kita semua harus tiarap dulu, kan? Harus tiarap dulu. Dan ini kekuatannya sampai masa efek daripada virus corona itu 14 hari. Menurut penelitian yang sudah diteliti sedemikian rupa oleh para ahli, maka 14 hari ke depan pemerintah dengan kebijakannya memberhentikan segala perkumpulan-perkumpulan. Dan kita umat Islam juga harus taat kepada pemerintah. Buya juga ini menjalankan satu arahan-arahan dari Allah, dari Rasulullah SAW, kedua arahan-arahan dari pemerintah juga, arahan dari para ahli kesehatan, yang mana kita jangan membangkang, karena dengan pembangkangan inilah nanti yang akan menjadi sebab tersebarnya virus corona ini. Di Cina itu bukan semua langsung kena, tapi hanya satu orang yang kena. Kenapa menjadi puluhan ribu? Kan? Kenapa bisa jadi sampai ke Iran? Kenapa bisa sampai ke Italia? Kenapa bisa sampai ke negara-negara lain? Kenapa bisa sampai ke Indonesia? Ya kan? Nah, di Indonesia sudah masuk ke mana? Ke Bandung, udah masuk. Jakarta, udah masuk. Itu kan daerah-daerah dekat kita. Sementara lalu jalma itu di mana-mana interaksi manusia dari mana-mana. Sumedang, Bandung, lewat Sumedang mau ke Cirebon. Dan di Cirebon juga katanya sudah ada yang kena, kan? Nah, maka kita semuanya harus sama-sama patuh, kan? Patuh kepada pemerintah, patuh kepada para ahli kesehatan, dan juga kita tetap melihat bagaimana menurut agama, menurut Allah dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya sudah merupakan hal yang mengancam dengan nyata walaupun tidak kelihatan oleh mata. Tapi ini perkara yang seolah nyata, kan? Yang mana kita sama-sama harus berjuang untuk menyehatkan bersama, untuk menyelamatkan semua.